Iwan ini lagi bikin lagu yang masih dia rahasiakan judulnya, tentang tadi apa, anak sekecil itu, apa judulnya? Sore di Tugu Pancoran. Sebetulnya versi awalnya begini: anak sekecil itu disuruh jadi wapres. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Wakil Presiden Gibran ya di dalam pemerintahan Prabowo dinilai sangat minim sekali. Jadi Gibran juga tidak dilibatkan dalam rapat-rapat strategis seperti reshuffle kabinet. Nah, ini menjadi pertanyaan netizen. Bahkan kita lihat Wapres Gibran ya jarang sekali menerima tamu-tamu dari luar negeri. Justru yang sering kita lihat adalah AHY ya, yang sering menerima tamu-tamu dari luar negeri. Dan Presiden Prabowo lebih mempercayakan AHY daripada Wapresnya sendiri. Ya, kita tahu ya kualitas dan intelektualitas seorang Wapres Gibran. Sampai Rocky Gerung pun ya di depan Iwan Fals menyinggung, yaitu Wapres Gibran, anak sekecil itu dijadikan Wapres ya. Dan katanya Rocky Gerung ini lagu yang akan diciptakan oleh Iwan Fals. Jadi benar-benar sindiran yang sangat telak sekali. Sehingga menjadi pertanyaan dari masyarakat maupun netizen, apakah Prabowo dan Jokowi sudah mulai memisahkan diri atau menjauh dari Jokowi, sehingga anaknya pun ya kurang dipercayai oleh Prabowo di dalam berbagai acara kenegaraan seperti menerima tamu luar negeri. Bahkan isu pemakzulan Gibran kita lihat masih berjalan sampai sekarang. Beberapa hari kemarin Purnawirawan TNI akhirnya bertemu dengan Mahfud MD untuk membicarakan yaitu pemakzulan Gibran. Dan baru-baru ini juga ada pernyataan dari Purnawirawan TNI yaitu proses pemakzulan Gibran ya tetap digas oleh mereka. Indonesia akan menghadapi kenyataan yang tidak mudah diterima akal sehat. Seorang wakil presiden terpilih bernama Gibran Rakabuming Raka tidak punya pengalaman panjang dalam diplomasi, tidak teruji dalam krisis, dan belum memperlihatkan kedalaman berpikir kenegaraan yang matang, duduk di pelataran kekuasaan tertinggi. Bahwa Gibran adalah anomali yang tidak datang dari luar sistem, tapi tumbuh dari pembusukan di dalam sistem itu sendiri. Ia adalah simbol puncak dari distorsi demokrasi Indonesia. Seorang anak presiden yang melompati konstitusi dibantu oleh putusan kilap Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya sendiri. Bahwa Gibran menjadi wakil presiden bukan karena prestasi, tapi karena nepotisme keluarga Jokowi melalui pelanggaran etika berat oleh pamannya di Mahkamah Konstitusi MKRI. Bukan sekadar nepotisme, tetapi melalui hukum yang disulap demi garis keturunan dengan cara merusak konstitusi, dipaksa merubah usia. Lebih tepatnya dia adalah anak haram konstitusi. Dan yang lebih aneh lagi, netizen mempertanyakan kok bisa ada survei 71% ya masyarakat puas atas kinerja Gibran. Padahal fakta yang kita lihat selama ini Gibran justru tidak membantu Prabowo. Yang ada dia hanya melakukan politik pencitraan, bagi susu, bagi buku, atau bagi skincare ya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi menjadi bahan olok-olokan oleh netizen di sosial media. Karena sekelas Wapres Gibran di saat ditanya oleh masyarakat maupun wartawan dia tidak bisa menjawab ya. Malah menghindar untuk menjawab. Dan ini cukup banyak kita lihat video-video yang beredar di sosial media, bahkan viral di sosial media. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua ini Bu ya. Karena insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Momen Gibran kesusahan menjawab pertanyaan anak SD.
Bahkan ya, Rocky Gerung memprediksi di Pilpres 2029 mendatang Gibran ini bakal berpasangan dengan bapaknya sendiri karena dinilai ya pamor Jokowi ini masih sangat tinggi. Sehingga kemungkinan analisa Rocky Gerung, Gibran bisa saja nanti berpasangan dengan Jokowi. Dan dari Partai PSI sendiri yang membantah akan memasangkan Gibran di Pilpres 2029 bersama bapaknya. Tetapi kita tidak tahu ya, banyak analisa dan prediksi Rocky Gerung pada akhirnya pun terbukti. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Lembaga survei mengatakan kepuasan publik pada Gibran 70 sekian persen. 72 kalau saya nggak salah. Yang tinggi sekali. Betul. Gitu. Dari mana? Kita bisa mempertanyakan kinerja apanya dari Gibran yang dia lakukan. Kalau kita mengatakan misalnya kinerja Gibran melakukan MBG misalnya, kan bukan Gibran juga yang melakukan MBG itu. Betul. Atau kinerja Gibran dilihat dari pidato-pidatonya misalnya, kan dia juga nggak pernah pidato. Mungkin dari bagi-bagi susu. Nah, jadi dari bagi-bagi susu lalu kemudian 71% orang menyatakan puas. Nah, di situ aja kita kan bisa ada ironi, ada ketidaksinkronan, ada ketidaklogisan dan ada pengkhianatan terhadap nurani dan akal sehat kita kan dari situ saja gitu. Nah, dari program-program secara umumnya saya rasa saya tidak mengada-ngada. Ini kita bisa melihat bagaimana Gibran kerap tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Gibran tidak ada di momen-momen yang seharusnya ada. Dia juga tidak mewakili presiden ke luar negeri. Katanya lebih banyak yang mewakili adalah AHY, dirimu yang menyebutkan gitu. Nah, ini menunjukkan betapa perannya saya begitu. Juga kata orang. Begitu insignifikan. Jadi dalam serius note gitu kan. Bagi saya ketika publik memberi perhatian, kita misalnya mempertanyakan soal ijazah Gibran dan sebagainya, lalu kita tarik lebih jauh lagi bahwa soal dia adalah anak haram konstitusi dan sebagainya gitu. Dalam 1 tahun pemerintahan ini saya bisa melihat bahwa peran dia dan posisi dia justru semakin melemah, semakin less significant. Kalau misalnya tadi Mbak katakan posisi Gibran semakin melemah, semakin less signifikan, adakah peluang Pak Prabowo tidak akan katakan saja memberikan jalan kepada para pensiunan TNI untuk memakzulkan itu ya, tapi misalnya membiarkan saja toh kalau signifikan. Ini juga kalau soal pemakzulan itu kan bukan keputusan Pak Prabowo. Oh iya, betul. Itu kan keputusan. Artinya dia memberikan ruang buat itu atau akan mencoba menutup ruang itu atau sama sekali tidak bergerak seperti saat ini. Pak Prabowo sama sekali tidak bergerak kan soal ini. Sebagaimana Pak Prabowo juga tidak bergerak kan soal ijazah. Dia mengalir aja kan. Di sini kita juga bisa melihat ya sudah itu tetap berjalan kan gitu. Betul. Dengan caranya sendiri, dengan agendanya sendiri gitu. Tapi ya Prabowo tidak melakukan apa-apa. Untuk misalnya membela dia. Membela 2 orang ini ya. Anak beranak ini. Membela Gibran gitu. Nah, jadi dalam analisis yang lebih serius gitu. Pertama tadi saya melihat dalam 1 tahun ini sebenarnya dia sudah tidak signifikan, tidak terlalu relevan pembicaraannya bagi publik. Posisinya dia sekarang dari partai apa sih dia? Partainya dia apa? Nggak tahu kan? Nggak punya partai gitu. Bapaknya sudah tidak menjabat gitu. Oke, nanti bapaknya punya partai kecil PSI yang juga belum bisa kita pastikan nasibnya 4 tahun mendatang gitu. Tapi di sini yang tersaji di depan kita, PSI just another small party. Jadi nggak ada kekuatannya sama sekali gitu. Tidak ada alasan sudah untuk berhitung tentang Gibran secara serius bagi seorang Pak Prabowo, juga bagi kita sebagai publik. Mungkin kita masih kesal gitu kan, sebagian besar kita masih
masih terus kesal dengan perkara bahwa kita tahu sejarah dia naik itu dengan segala hal perubahan undang-undang dan sebagainya. Kita tahu pertanyaan besar tentang kualitasnya juga seperti apa. Lalu yang terbaru soal dugaan soal ijazahnya. Nah, ini semakin membentuk posisi dia yang memang ya sudah gitu. The end gitu loh. Saya sudah tidak melihat dia punya peran dan harapan lagi untuk ke depan. Apakah sebetulnya pembicaraan soal Gibran sebenarnya sudah tidak relevan karena posisinya juga tidak memberikan peran apapun? Jadi kalau publik untuk membicarakan ya sah-sah aja karena dia masih pejabat publik. Dia masih akan menempati kursi wakil presiden hingga 5 tahun ke depan, 4 tahun ya karena udah 1 tahun. Dia masih mendapat penghasilan gaji dari pajak, segala fasilitasnya. Jadi memang publik harus terus menyorot itu. Tapi kalau pertanyaannya soal konstelasi perannya itu tadi dalam politik, saya tidak melihat dari sisi Pak Prabowo ya misalnya, saya tidak ada lagi melihat reason bahwa dia akan dipertahankan untuk term ke depan atau dia akan tetap dipertahankan sebagai calon wakil presiden lagi gitu. Saya sudah tidak lagi melihat itu. Mbak Oki bukan sekali mengatakan bahwa wakil presiden Gibran ini tidak kompeten. Ada satu kata dalam bahasa Arab, wujuduhu ka'adamihi. Ada atau tidaknya seseorang itu sama sekali tidak memberikan pengaruh apapun. Pertanyaan saya adalah, apakah Gibran ini mewakili pernyataan Arab tadi? Wujuduhu ka'adamihi. Ada lo atau nggak ada lo, nggak ngaruh. Iya, mungkin nggak ada yang bagi-bagi susu kayaknya. Oh, itu petugas aja. Bagi-bagi susunya nggak ada gitu. Nggak, jadi saya betul-betul nggak melihat apa yang dia lakukan 1 tahun ini. Saya pernah menonton secara serius apa yang dia bicarakan saat bicara AI misalnya, AI. Tapi saya juga tidak merasa bahwa dia paham apa yang dia bicarakan. Dia mengendorse agar AI diajarkan di sekolah misalnya. Tapi dia tidak paham bahwa sekarang goalnya itu bukan soal bagaimana AI diajarkan di sekolah, tapi menyiapkan sumber daya manusia ini untuk menjadi orang yang siap memakai AI. Misalnya kita mengajarkan cara pakai AI yang sekarang. Tahun depan AI-nya sudah berubah. Jadi yang harus disiapkan sumber daya manusianya, dididik dengan benar. Nah, dia nggak pahamnya kayak gini. Ketika dia bicara bonus demografi di YouTube, itu juga tidak dalam konteks dia memahami itu. Lalu saya juga melihat bagaimana ada sebuah forum, ada petinggi militer dan sebagainya. Petinggi militernya nyampein apa, lalu Gibrannya jawabannya nggak nyambung. Jadi mohon maaf, saya betul-betul dari awal sampai sekarang, tanpa saya ikut-ikutan soal ijazah dan sebagainya, memang saya tidak melihat dia sebagai seorang figur yang capable, yang patut untuk duduk sebagai seorang wakil presiden. Perkembangan terakhir, Wapres Gibran Rakabuming Raka memanggil Purbaya dan katakan saja, dia mempertanyakan, atau mungkin bukan mempertanyakan lah ya, dia memperbincangkan urusan transfer ke daerah yang ditahan oleh Purbaya. Dalam bayangan Mbak Oki, kira-kira seperti apa pembicaraannya itu? Kalau misalnya tadi saya mendapati berkali-kali Mbak Oki mengatakan inkompeten di satu sisi, tapi sisi lain kita tahu Purbaya, Purdue ya, dia dari Purdue, dia seorang PhD dan sebagainya. Kira-kira gimana sih sebetulnya kita bisa membayangkan adegannya seperti apa? Ini. Karena bagaimanapun kan Mbak Oki seorang sastrawan, mungkin bisa lah gitu kebayang gitu kalau ditulis dalam teks novel. Jadi itu kan kalau sebuah karakter kan Gibran selalu pakai suara rendah itu kan, ya Pak Purbaya. Jadi apa tuh? Gibran pertama adalah dari sisi komunikasi. Ini kita masalahnya nih, pertanyaanmu mengharuskan saya untuk menjawab dan kita mencoba menganalisis dari sisi komunikasi juga cara manusia berkomunikasi gitu. Perhatikan, Gibran termasuk juga Pak Jokowi itu bukan orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang utuh
yang lengkap, runtut. Perhatikan dari Pak Jokowi zaman dulu itu juga nggak ada gitu kan. Ketika ditanya apa kan dia kalimatnya nggak itu juga menunjukkan sebenarnya kalau dalam bahasa kita belajar di SMP subjek, predikat, objek, keterangannya nggak itu ya? Seolah-olah ini cuma gaya berbahasa, tapi enggak. Ini juga menunjukkan kejernihan berpikir, cara berpikir orang gitu. Nah, Gibran dalam berbagai kesempatan itu kan udah nggak usah ngomong lagi, udah nggak ini, dia selalu menghindari perbincangan secara mendalam. Saya nggak bisa membayangkan terus terang apa yang dia bicarakan langsung dengan Gibran Purbaya. Itu kan kita nggak ada kan videonya, nggak ada rekamannya kan. Kita hanya mendapatkan ada kejadian itu. Gitu, ada mendapatkan cerita. Tapi saya mau mengatakan dari sisi politik kekuasaan pemerintahan kita ya. Apapun yang dikatakan Gibran sebenarnya memang tidak punya power apa-apa terhadap keputusan Menteri Keuangan. Jadi itu bagi saya hanya sebuah gimmick saja. Mungkin Gibran sedang berusaha mencari simpati dari daerah, dari kepala daerah. Tapi clear itu sebenarnya tidak akan punya dampak apa-apa. Dan saya juga mengikuti Purbaya pun dengan tegas mengatakan bahwa ya saya hanya bertanggung jawab pada Presiden. Itu betul, itu betul. Jadi memang dia tanggung jawab dia pada Presiden. Selebihnya ya dia nggak perlu risaukan, itu betul. Oke, kita kepalang masuk ke Purbaya. Syaratkan SMA, dia ijazahnya cuma SD. Sebenarnya kalau dari segi hukum, karena wakil presiden itu tidak memenuhi syarat, ya, jadi dia itu harusnya bisa dimaksudkan. Dan sekarang bisa, hanya wapresnya aja, karena wapresnya lah ya tidak memenuhi syarat kepresidenan itu, gitu loh. Masa disyaratkan SMA, dia ijazahnya cuma SD, ya kan? Itu yang saya kira harus kita gugat bersama ya. Dan itu sah ya menurut hukum dan konstitusi kalau kita maksulkan ya Gibran ini gitu. Jadi tapi kenapa ya anggota DPR segala yang mulai purnawirawan TNI telah diberi surat ya untuk pemakzulan nggak mau membahas. Itu memperlihatkan bahwa di sini parpolnya sendiri ada persoalan di situ ya. Ingin memanfaatkan Gibran ini untuk tujuan politik aja, agar pasangan itu gol dan menang. Tapi tidak mengerti bahwa sebenarnya digolkan itu sesuatu yang inkonstitusional, ya kan? Umurnya pun ya kalau kita lihat nggak ada, belum 40 tahun ya kan? Dan kemudian dibuat-buat lagi. Asalkan dia telah menjabat kepala daerah, kan itu kan dibuat-buat sebenarnya. Tadi ada Pak, kalau kita tanya Pak Mahfud, ini sebenarnya tidak memenuhi syarat-syarat konstitusi. Ada satu hal yang juga menarik yang jadi perhatian publik kan, yaitu sosok Wapres Gibran Rakabuming Raka yang di dalam survei poll tracking itu mendapatkan nilai atau poin 71,4 gitu kan, 71,4% tingkat kepuasan publik yang disurvei oleh poll tracking, dengan alasan karena Gibran itu sosok yang pintar, cerdas dan perhatian. Nah sekarang kalau kita nilai secara objektif selama 1 tahun ini, apa yang dilakukan oleh Wapres kita ini, Mas Gibran ini, sudah memberikan harapan atau ya sekadar gimmick saja? Gini, tergantung harapannya setinggi apa. Kalau harapannya adalah bahwa Wapres Gibran yang bijak sekali. Enggak, begini. Kalau harapannya adalah Gibran menjalankan fungsi-fungsi kewapresan sesuai Undang-Undang Dasar 45, ya angka 70% puas itu wajar. Artinya sebenarnya Wapres itu ya cukup menjadi ban serep. Nah selama ini kan ban aslinya Pak Prabowo kan masih tahes-tahes saja. Artinya kan masih jalan, masih bisa berkegiatan, masih punya kesempatan. Nah di level seperti itu ya Wapres nggak perlu ngapa-ngapain. Dan ketika Wapres nggak perlu ngapa-ngapain itu ya sudah, jangan diharap lebih dari itu gitu. Makanya kalau kemudian
publik menganggap, oh ya, Wapres sudah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Tapi Wapres kan bikin tuh laporan Mas Wapres. Nah itu melampaui justru. Jadi kan ban serep itu kan kalau kita pakai kan diem. Iya, kalau ban utamanya nggak ban utamanya menggelinding kan ban serep harus diam kan. Berarti udah benar lah yang dilaporkan. Kalau sekarang berarti surveinya juga benar itu. Tapi kalau dikatakan bahwa cerdas atau apa,